Barusan lewat di beranda saya sekilas saja menonton pemaparan Kang Idrus Romli. Baru ini saya menyaksikan apa yang disampaikan oleh Kang Idrus Romli dan benar. Menarik. Di situ nampak Kang Idrus Romli betul-betul sedang objektif. Mengakui bahwa memang ada klan Ba'alwi, ya kategorinya sebagian klan Ba'alwi yang tidak benar. Saya memakai bahasa yang paling enak saja, yang paling elegan saja. Dan dalam pernyataan Kang Idrus Romli itu menarik, karena ketidakbenaran sebagian klan Ba'alwi itu dia pahami sebagai sesuatu yang memiliki hikmah, fenomena yang berhikmah, fenomena yang bisa diambil hikmah atau pelajaran atau i'tibar. Likai yatawassatu wa ya'tadilu, supaya fenomena ini menjadikan pelajaran penting bagi para habaib untuk betul-betul berpikir moderat dan berpikir yang seimbang. Setelah sebelumnya, ini yang saya ingin mengulang istilah Kang Idrus Romli, setelah sebelumnya mereka miring. Kalau saya memahami istilah miring itu ibarat telunjuk jari yang ketika kita taruh di kening kita, ini lurus. Miring itu artinya ketika jari ini kita bengkokkan begini jadi miring. Nah, jadi konteksnya miring. Setelah sebelumnya mereka miring, atau sebagian dari klan Ba'alwi berpikiran miring. Kalau saya lebih nyaman mengartikan miring ini tidak humanis atau tidak ya tawassatu wa ya'tadilu. Nah, bagaimana fenomena ini bisa menjadi i'tibar atau pelajaran supaya menjadi ya tawassatu wa ya'tadilu, likai ya tawassatu wa ya'tadilu. Ini menarik sekali. Ini sebuah pandangan yang objektif terhadap fenomena klan Ba'alwi, karena jujur saja saya merasakan itu sejak 2019 sampai sebelum 3 tahun terakhir munculnya diskursus nasab. Saya merasakan itu, saya menyaksikan itu, bagaimana temperamental Rizik Syihab mengungkapkan sebuah ungkapan-ungkapan yang provokatif, agitatif, kasar terhadap tokoh-tokoh NU, di antaranya adalah terhadap Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nah, bagaimana sikap yang betul-betul ekstrim ini betul-betul menjadi sikap yang lurus, sikap yang saya menggunakan istilah Kang Idrus Romli, istilah yang tidak miring, betul-betul moderat. Ini menarik. Ini artinya apa? Fenomena klan Ba'alwi yang menjadi latar belakang munculnya tesis Kiai Imad ini adalah fenomena yang objektif. Sehingga kalau munculnya tesis Kiai Imad dipahami sebagai sebuah pelajaran penting untuk kaum habaib, ini bermanfaat sekali. Benar yang dikatakan oleh Kiai Idrus Romli atau Kang Idrus Romli, benar sekali. Sehingga diskursus nasab ini betul-betul berjalan damai kalau kita mau mengambil pelajaran. Tidak harus dijawab dengan framing, tidak harus dijawab dengan ujaran-ujaran kebencian, yang akhirnya di tingkat bawah tidak terkendali. Karena kelompok para pengikut sebagian klan Ba'alwi yang istilahnya tadi belum jejek, masih miring, itu bagaimana memahami ini dengan jejak dan betul-betul mengambil pelajaran.
jangan dengan cara yang miring, sehingga tidak memancing masyarakat bawah yang dalam tanda kutip tidak senang dan tidak nyaman terhadap perilaku sebagian klan Pak Alwi untuk tidak ikut-ikutan bicara yang akhirnya yang satu mengeluarkan framing, yang satu membuat counter wacana atas framing itu. Kesannya itu saut menyaut. Yang padahal awal mula atau titik mula diskursus ini itu kan ilmiah. Seperti yang disampaikan oleh Kiai Imad dalam bentuk riset ilmiah. Kita kembali kepada awal diskursus saja. Para habaib kembali kepada awal diskursus, karena awal diskursus ini dipantek dengan prinsip akademik, dengan pola yang ilmiah, ya bagaimana jawaban-jawaban itu secara ilmiah. Kalaupun tidak ada jawaban secara ilmiah, bagaimana para habaib ini betul-betul mengambil iktibar atau pelajaran atau hikmah likai yatawassatu wa ya'tadilu, sehingga tidak muncul seolah-olah ada kepentingan yang tidak bisa dibendung dari klan Pak Alwi, dan untuk menutup kepentingan itu tidak bisa ditutup dengan cara ilmiah, harus ditutup dengan cara framing, berhadapan dengan masyarakat bawah yang memang sangat tidak nyaman dengan Pak Alwi. Akhirnya framing berhadapan dengan counter wacana terhadap framing, seolah-olah ini ada konflik. Makanya para elit manapun yang mau menyaksikan diskursus ini, saksikan dengan cara ilmiah. Jangan saksikan dengan kebijakan-kebijakan atau maklumat-maklumat yang justru menambah konflik atau seperti memancing di air yang keruh. Kembali pada prinsip dasar akademik Kiai Imad, jawab dengan prinsip dasar akademik klan Pak Alwi, dan di situ akan terjadi hal yang menarik. Nah, di luar itu ambil hikmah dari diskursus ini, likai yatawassatu wa ya'tadilu, sehingga tidak muncul seolah-olah antara framing dari klan Pak Alwi, baik dari Habib maupun Muhibbin, dijawab oleh masyarakat yang memang menyaksikan fenomena klan Pak Alwi yang sedang bersikap dengan sikap-sikap yang tidak nyaman di tengah masyarakat, saling berdebat antara framing klan Pak Alwi dengan counter wacana masyarakat bawah, sehingga terjadi konflik. Yang lebih meramaikan lagi, muncul elit-elit organisasi yang seolah-olah dia harus melibatkan diri, bahkan membuat maklumat-maklumat yang kontraproduktif, yang malah tambah runyam lagi. Makanya kembali kepada prinsip akademik Kiai Imad, jawab dengan prinsip akademik dari klan Pak Alwi terkait dengan ketersambungan Pak Alwi ke Nabi atau tidak tersambung. Kalau tidak tersambung, ya sudah. Ini kan persoalan akademik, persoalan ilmiah. Diterima saja. Pada hakikat yang membatalkan nasab Pak Alwi itu bukan Kiai Imad. Yang membatalkan nasab Pak Alwi itu adalah hasil tes DNA klan Pak Alwi. Yang membatalkan nasab Pak Alwi bukan Kiai Imad, tetapi hasil data yang ditemukan Kiai Imad tidak menunjukkan bahwa klan Pak Alwi berintisab kepada Nabi Muhammad SAW. Yang membatalkan nasab klan Pak Alwi bukan Prof. Menahim Ali, tapi hasil verifikasi filologi yang ditemukan oleh Prof. Menahim Ali. Dan ini betul-betul ya sesuai dengan prinsip ilmuwan. Ilmuwan itu kan tidak mengada-ngada. Dia hanya menyimpulkan apa yang ditemukan. Peristiwa atau terjadinya sebuah kondisi dan keadaan yang menjadi sebuah penanda atau fenomena, itu kan semuanya bersumber dari Allah. Realitas DNA, realitas sebuah fakta historis, realitas apa yang ada dalam manuskrip atau
ditemukan dari kajian-kajian filologi itu adalah sebuah fakta kehendak Allah. Penemu atau para ilmuwan sebatas membacakan dari sebuah fakta itu, dari sebuah data itu. Jadi jangan salahkan Kiai Imad. Kiai Imad tidak membatalkan nasab Ba'al. Makanya elit-elit dari organisasi tertentu jangan gegabah memunculkan framing seolah-olah ini ulah Kiai Imad. Tidak. Ini betul-betul data yang berbicara. Kiai Imad hanya membacakan. Nah, karena cari data yang bisa menjadi pembanding, cari data yang bisa menggugurkan data yang telah ditemukan oleh Kiai Imad, Prof. Manahem Ali. Cari data yang bisa menjadi pembanding dari hasil tes DNA Ba'al. Tampilkan. Jangan menyalahkan manusianya. Ilmuwan itu hanya sebatas membacakan. Kiai Imad hanya sebatas membacakan data. Dr. Sugeng hanya sebatas membacakan data. Prof. Manahem Ali hanya sebatas membacakan data. Seluruh para ilmuwan, bahkan teori gravitasi, kalau kita ingin tarik ke belakang, itu hanya sebatas membacakan data. Sebelum ada teori gravitasi, peristiwa itu sudah terjadi. Peristiwa gravitasi itu sudah terjadi. Teori gravitasi membahasakan apa yang berlangsung dari sebuah peristiwa itu. Jangan membenci penemu teori gravitasi karena dia membuat rumusan teoritik tentang teori gravitasi. Jangan membenci ilmuwannya. Karena sebelum ada teori gravitasi, peristiwa gravitasi sudah terjadi. Sebelum ada simpulan Kiai Imad terkait dengan Ba'alwi tidak tersambung nasabnya ke Nabi, itu sudah terjadi peristiwa itu dengan tidak ditemukannya realitas historis atau fakta historis. Sebelum Dr. Sugeng membuat simpulan tentang DNA Ba'alwi, peristiwa DNA Ba'alwi itu sudah terjadi. Sebelum Prof. Manahem Ali membacakan kajian filologi, peristiwa yang terpotret oleh kajian filologi itu sudah terjadi. Ilmuwan hanya membacakan. Sehingga elit-elit organisasi tertentu, dari organisasi manapun, elit manapun, elit bangsa ini, jangan membenci para ilmuwan. Kasihan, ilmuwan capek-capek membacakan seluruh perkembangan ilmu pengetahuan itu. Sebuah kerja yang tulus, yang jujur, dan melaksanakan perintah Allah. Yang kesemua fenomena alam ini harus kita baca dengan ilmu, dan harus kita terima dengan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan kehendak kita itu melampaui keilmuan. Kehendak kita itu melampaui ketakwaan. Kehendak manusia harus dibatasi dalam konteks kehendak yang mutmainnah. Jangan melawan realitas peristiwa yang diputuskan oleh Allah. Jangan melawan peristiwa posisi manusia di hadapan Allah. Terima dengan ilmu pengetahuan dan realitas ilmu pengetahuan harus kita respon dengan prinsip ketakwaan sehingga tidak ada arogansi. Karena semua kehidupan di dunia ini hanya sekedar menjalani peristiwa yang sudah diputuskan oleh Allah dengan pemahaman ilmu pengetahuan, menjalani peristiwa yang diputuskan oleh Allah dengan prinsip ketakwaan. Sekali lagi, jangan membenci ilmuwan, jangan curiga terhadap ilmuwan.
Kecurigaan terhadap ilmuwan harus dibuktikan dengan kecurigaan yang berbasis keilmuan. Membatalkan pembacaan seorang ilmuwan harus dengan cara pembacaan yang lebih terverifikasi dari peristiwa yang dibaca oleh seorang ilmuwan, sehingga terjadi diskursus keilmuan yang indah, jujur, objektif, tanpa direcoki atau tanpa terdistorsi atau tanpa didistorsi oleh kehendak-kehendak kuasa, baik secara personal maupun kehendak-kehendak kuasa secara komunal. Terima kasih.